putus gitu langsung bilang aja ya. Oke, Kak. Iya, langsung himpunan. Jadi, himpunan itu adalah sekelompok unsur terdefinisi secara jelas. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan itu bisa disebut elemen, unsur, atau anggota. Nah, maksudnya sekelompok unsur terdefinisi secara jelas itu tidak menimbulkan perbedaan arti. Kalau misalnya diartiin sama dua orang yang beda, tiga orang yang beda, pokoknya kalau sama orang yang berbeda itu tetap artinya sama gitu loh. Misalnya, himpunan hewan berkaki 4, himpunan bilangan asli, kayak gitu. Itu kan emang udah jelas gitu. Beda sama himpunan uh, siswa berprestasi yang sangat baik. Nah, kayak gitu tuh kayak objektif. Jadi baiknya itu tuh ada orang yang nganggap itu baik, ada yang itu nganggapnya biasa aja gitu. Lanjut. Jenis-jenis himpunan. Jadi ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan yang nggak punya anggota. Tuh, simbolnya pakai kurung kurawal gitu. Terus ada himpunan semesta. Itu himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Terus himpunan bagian. Misalnya ada halo halo. Nah, udah masuk lagi, Kak. Nah, oke. Jadi, kalau himpunan bagian itu misalnya ada A dan B. A itu himpunan bagian dari B apabila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Terus, himpunan A juga bisa jadi anggota. Aduh, ya Allah. Bentar ya, guys. Bentar. Nih, langsung kayak contoh aja gitu ya. Himpunan bagian itu misalnya ada A, 1, 2, 3. Nah, misalnya ada A 1, 2, 3 dan B 1, 2, 3, 4. Nah, A itu bisa dikatakan himpunan bagiannya dari B. Soalnya 1, 2, 3 itu juga ada di B. Itulah ya intinya. Oke, terus kalau himpunan lepas. Himpunan lepas itu yang benar-benar beda. Jadi anggotanya itu benar-benar beda. Misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Kalau himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3 gitu ya misalnya. Heyo. 1, 2, 3. Terus kalau B-nya itu udah beda banget. B-nya itu misalnya 4, 5, 6. Nah ini tuh nanti kok digambar tuh jadi mereka tuh benar-benar beda gitu loh. Ada di ada diagram. Kalian tahu ini kan diagram Venn gitu. Nah, kalau yang ini A, yang ini B. Itu mereka nggak ada yang saling berpotongan. Jadi emang benar-benar dua-duanya lepas. Terus, kalau himpunan tidak saling lepas, nah itu tuh himpunan yang nanti tuh ada potongannya. Ini.
Jadi ini tuh kayak ada irisannya gitu. Begitulah mudahnya. Oke, lanjut. Nah, terus ada operasi himpunan. Biasanya nih ya, operasinya itu ada gabungan, irisan, selisih, sama komplement. Jadi kalau gabungan, ini kan misalnya ada himpunan A ya. Ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Terus habis itu ada juga himpunan B 2, 4, 6, 8. Nah, kalau gabungan itu tuh berarti digabung A sama B semuanya itu digabung jadi satu. Nih, simbolnya kayak gini nih, union. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 itu digabung semuanya. Nah, kalau irisan itu tuh yang ini aja, yang ada yang sama, yang ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Misal himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus himpunan B ada 2, 4, 6, 8. Nah, kayak gini ya gambarnya. Nah, berarti si irisannya itu adalah yang ini. Yang 2, 4. Nah, kalau selisih apa? Kalau selisih itu berarti kalau selisihnya A min B, berarti anggota A tapi yang bukan B. Kalau anggota A kan ya hilang. Kalau anggota A kan yang ini nih. Yang ini nih anggota A. Nah, kalau anggota B itu yang ini. Berarti anggota A tapi bukan B. Nah, ini 2 sama 4 ini kan dia punya anggota B kan. Jadi dia nggak masuk. Berarti kalau himpunannya itu A min B, berarti yang 1, 3, 5 ini aja. Nah, kalau A komplement. Kalau A komplement itu berarti dia itu bukan punya A. Anggota himpunan selain yang A. Tapi dia tuh masih punyanya si semesta. Jadi kalau ini kan ada, ini ya, ini kan semestanya gini. Nah, kalau yang A tuh yang ini tadi A, ini yang B ya. Nah, kalau A komplement berarti itu tuh selain yang A. Yang A kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti komplementnya adalah yang ini, 6, 8, dan anggota semestanya juga. Tapi karena semestanya nggak ada, berarti cuma 6 sama 8 doang, begitu. Kalau sampai sini harusnya paham ya, karena ini masih dasar banget. Lanjut. Nah, terus ada gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya itu seperti ini. Kalau A gabungan B, itu yang kayak gini. Kalau A irisan B itu yang kayak gini. Kalau A komplement tuh kayak gini. Terus A min B itu sini. Terus kalau A plus B itu ini. Nah, kalau A plus B itu tuh bukan gabungan ya. Jadi beda sama gabungan. Kalau gabungan itu kan yang irisannya ikut. Nah, kalau A plus B itu irisannya nggak ikut. Nih, ini irisannya ini nggak ikut. Jadi cuman anggota himpunan A saja dan anggota himpunan B saja. Terus nih biasanya ya ada soal nanti tuh di soal-soal gitu kalau latihan UTBK atau UTBK tuh bentar kasih contoh. Ini kelihatan.
Nah, ini pertanyaannya adalah yang mana di antara ini nomor 1, nomor 2. Yang mana yang merupakan A irisan B dikurangi B min C. Nah, itu. Yang daerah yang diarsir itu ada pilihannya ya, yang pertama sama yang kedua. Yang mana yang merupakan A irisan B dikurangi B min C. Tes. Masuk. Oke, masuk. Yang kedua, yang dua, bukan si Kak, dua, bukan si Kak. Nah, kadang tuh kalau kayak gitu tuh, ini ya, pertama tuh bingung, kayak itu tuh gimana cara ngerjainnya. Tapi sebenarnya gampang, guys. Jadi, kalau ada soal kayak gitu, kalian itu kasih nomor aja. Jadi, kalian ngerjainnya pakai penomoran. Bentar. Nih. Kita kasih nomor 1. Maaf ya guys, tulisannya jelek. Ini apa tadi ini? A, B, C. Nah, terus habis itu kita itu dari penomoran ini kayak itu tuh bisa jadi lebih mudah. Kenapa bisa lebih mudah? Karena kita bisa tahu A irisan B itu apa. A irisan B itu kan A irisan B ya. Ini kan A, ini kan A. A. Aduh. B. Terus ini B ya. Berarti kan irisannya yang ini ya. 1, 3 ya, ya kan? Berarti irisannya adalah 1 dan 3. Sedangkan B kurangi C itu apa? B kurangi C. B kurangi C itu adalah anggota B, tapi yang bukan merupakan anggotanya C. Berarti kalau anggota si B itu yang ini, yang 2, 3, 1, 2, 3, 6, terus C itu di sini, berarti kan 1 sama 2-nya ini nggak ikut. Berarti anggotanya si B kurangi C itu kan cuma 3 sama 6. Nah, terus dari sini nih kita udah dapat. Dari ini nih kita udah dapat 1,3 dikurangi 3,6. Jadi, ini tuh kayak ada himpunan baru gitu loh. Ini himpunan pertama dan ini himpunan kedua gitu. So kan ini ada himpunan pertama, terus ini ada himpunan kedua. Ini isinya ada 1, 3, terus yang kedua ada 3 dan 6. Nah, berarti kalau karena dikurangi, berarti tuh ini kan himpunannya yang pertama, tapi bukan merupakan himpunan yang kedua. Bukan himpunan yang kedua, berarti 3 ini kan punya himpunan yang kedua kan, berarti 3 ini nggak masuk. Berarti jawabannya itu 1. Berarti yang kepake itu yang cuma satunya ini aja. Nah, 1 tadi letaknya ada di mana? 1 tadi letaknya adalah di tengah ini. Aduh, nggak kelihatan. Di tengah ini. Nih. Berarti yang di sini kan, di sini nih. Nah, berarti jawabannya adalah yang 1. Yang pertama yang ini, bukan yang kedua ya. Gitu deh, yang pertama. Itu, jadi intinya adalah kalian kasih nomor, biar jadi lebih mudah.
Oke, kita ulang ya. Bentar, nggak rapi. Baru tahu lebih gampang kasih nomor. Ya. Bentar, tadi yang ini yang diulangi yang mana, guys? Mohon maaf, aku ini jadinya pakai handphone jadinya catnya kagak muncul. Oh, dari awal aja. Oke. Makin ngerti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi pertama itu kita cari yang ini, A irisan B. Kan yang pertama A irisan B ya. Nah, yang ini tuh kita cari ini berapa? A irisan B itu yang mana nih A irisan B? Oh iya, ini hurufnya belum dikasih ya. A, B, C. Nah, A irisan B yang mana? Ayo, A irisan B yang mana? A irisan B itu yang ini. 1, 3 kan? 1 dan 3. Berarti kan 1, 3. Dikurangi B min C. B min C itu yang mana? B min C berarti anggota B, tapi dia bukan anggotanya C. Anggota B kan ini ya, ada 1, 2, 3, dan 6. Tapi yang juga anggota C kan ada 1 dan 2 kan? Berarti anggota B min C, iya betul, 6,3, 3 dan 6. 3 sama 6. Begitu. Ya ampun, gede banget ya. 3 dan 6. Nah, terus dari 1,3 dikurangi 3,6, ini tuh kayak ada himpunan baru kan? Himpunan dari A irisan B sama B min C tadi. Itu tuh kita minin lagi, kita cari selisihnya lagi, kan ini min ya. Berarti ini ada himpunan baru. Nih, 1,3 dan 3,6. Nah, himpunan yang memuat si A irisan B tapi dikurangi B min C. Berarti A irisan B tadi kan 1, 3. 1, 3 itu segini. Segini nih. Nah, 1, 3. Tapi dikurangi 3,6. Berarti 3-nya nggak ikut karena 3 itu tuh punyanya himpunan B min C. Si 3-nya ini nggak ikut. Iya, hilang, bagus. 3-nya ini nggak ikut karena 3-nya ini punyanya dia. 3-nya tuh juga ikut di B min C gitu loh. Berarti hasilnya itu ya cuma angka satunya ini doang. Si satunya tuh ya ini di sini doang. Berarti yang di sini doang. Berarti pilihannya yang benar adalah yang pertama doang. Gitu. Udah belum? Oke, paham? Yang 6, Kak. Yang 6 Kak ulang kok 6 nggak diajak. Oh, 6 nggak diajak. 6 itu bukan grupnya, guys. Bentar ya. Aduh. 6 tuh nggak ikut. Itu penomorannya bebas apa gimana? Iya, bebas. Penomorannya bebas, karena nanti hasilnya sama aja. Kamu mau kasih nomor satunya di bagian manapun ya sama aja. Nih, ada 1, 3, dan 6. Ampun, ini kenapa sulit sekali. Nah, 6. 1, 3, dan 6. Terus,
si ini 13 itu kan punyanya dia. Terus kalau 36 itu kan punyanya dia. Nah, kita kan lihat di sini ada minus kan? Ada minus. A irisan B dikurangi B kurangi C. Nah, karena ada minus, berarti himpunannya dia, himpunannya 1,3, tapi yang nggak ada anggota dari himpunannya si ini, si 3,6, si B min C. Berarti 3-nya kan nggak ikut, 6-nya juga nggak ikut. Berarti itu, ini ya, pengertian selisih, itu tuh semua himpunan, semua anggota himpunan dari yang himpunan yang pertama, tapi bukan anggota himpunan yang kedua, gitu. Jadi 6-nya nggak ikut, karena si 6 ini juga bukan anggotanya si himpunan pertama, si A irisan B tadi. Begitu. Sudah paham belum yang tadi bingung 6-nya kok nggak ikut? Oke, paham. Mantap. Oke, kalau begitu kita bisa lanjut. Tapi ini dihapus. Oke, maaf sedikit ada interupsi tadi ya. Oke, terus ini, oh iya, sebentar Kak, balik ke slide yang sebelumnya, tadi ada yang ketumpuk ternyata ya. Lupa. Nah, yang ini, yang bawah ini lupa tidak disampaikan. Kan ada NS sama dengan NA plus NB min NA irisan B plus NA gabungan B komplement. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah, jadi biasanya tuh nanti kalian tuh bakal ditanya gitu loh, kalau diketahui semestanya tuh ada berapa gitu, terus yang dia tuh termasuk himpunan A tuh ada berapa, yang himpunan B ada berapa, terus yang di A dan di B ada berapa, nah kayak gitu. Pokoknya kalau cara mudahnya tuh nanti ada pertanyaan yang kayak ada 50 siswa, 30 siswa ikut ekskul tari, 20-nya ikut ekskul gambar, terus 15-nya ikut ekskul tari dan ekskul gambar. Terus yang nggak ikut dua-duanya berapa? Nah, ada yang soal kayak gitu kan. Nah, itu tuh pakai kayak gini cara ngerjainnya. Jadi, totalnya itu sama dengan, totalnya itu kayak semestanya gitu ya, jumlah semuanya itu. Itu adalah A tambah B. A itu maksudnya himpunan yang A. B itu himpunan yang B. Dikurangi yang suka keduanya. Tuh suka keduanya ini tuh cuman biar gampang aja ya kali ininya. Ingat-ingatnya. Suka keduanya tuh berarti irisannya. Dia tuh ada di himpunan A, juga ada di himpunan B. Tuh, A tambah B dikurangi suka keduanya, terus ditambah tidak suka keduanya. Tidak suka keduanya tuh berarti yang di luar himpunan A dan B tadi. Nah, untuk contoh soalnya, boleh lanjut, Kak. Ini dia. Dari hasil penelitian terhadap 100 orang siswa diperoleh data sebagai berikut. 50 orang siswa punya mobil, 34 orang siswa punya motor, dan 32 orang tidak memiliki kendaraan. Banyak siswa yang hanya punya motor adalah berapa? Nah, ini tuh pakai rumus yang tadi. Yuk, coba siapa yang mau mengerjakan? Coba dikerjain dulu deh bentar. Oke, ada yang 16, ada yang 18. Kita kerjakan ya. Next, Kak. Oke, jawabannya ada 18. Dari mana? Yang jawab 16 hati-hati ya.
Nah, kan total itu kan sama dengan A tambah B dikurangi yang dua-duanya ditambah yang enggak dua-duanya. Oke, terus next Kak. Langsung next ke jawaban. Oke, jadi kan ada 100 siswa nih. A-nya itu 50, B-nya 34. Irisannya itu yang kita cari buat nyari jawaban soal. Tapi bukan langsung irisannya yang kita cari, karena yang ditanyakan adalah banyak siswa yang hanya memiliki motor. Jadi, ingat ya, yang ditanyain bukan irisannya. Tadi yang jawab 16, pasti karena ngitungnya cuma sampai irisannya 16. Tuh. Jadi, karena irisannya 16, yang cuma punya motor itu ada 18. Karena dari 34 dikurangi 16. Begitu. Jadi, hati-hati, jangan terjebak, guys. Loh, irisannya. Yo, 50 tambah 34 berapa? 84 kan? Coba kita hitung ya. Tuh, irisannya 16, guys. Coba ya, kita hitung nih, 50 tambah 34 tambah 32 ya. Berapa ini? Ini udah 116, ya enggak? 116 kan? Terus tadi ini 100. Berarti kan 116 dikurangi 116 kan? Berarti irisannya 16 kan? Betul kan? Ya sudah, irisannya 16. Tapi yang ditanyain itu bukan irisannya. Banyaknya siswa yang hanya punya motor. Itu 34 kurangi 16. Jadi ada 18. Begitu. Oke, sudah ya. Oke, lanjut ya. Yuk dicoba dulu bentar aja. Udah? Nggak ada yang jawab belum nih? Abstain. Oh, ini ya. Kadang bingung sama ininya ya. Sama abstain tuh gimana? Terus itu yang 50% tuh calon pertama aja apa calon pertama plus yang irisannya? Aduh. Oke, kita bahas aja nih. Next Kak, next langsung ke jawaban dan pembahasan. Abstain tuh golput, iya betul, abstain tuh golput, jadi dia nggak milih. Oke, coba nih ya. Jadi yang dimaksud dengan 50% suara diraih oleh calon pertama, itu tuh, nih, 50% suara diraih oleh calon pertama, itu tuh 50% tuh diraih oleh calon pertama saja. Tuh. Dari calon pertama, calon satu aja itu ada 105 karena 50% dari keseluruhan. 50% dari 210. Nah, terus ada 10% yang batal suaranya. 10% suaranya batal karena memilih keduanya. Nah, 10% itu juga 10% dari 210, jadi ada 21 suara. Nah,
Terus yang abstain itu adalah 2/15 abstain. 2/15 juga dari 210 ya. Jadi ada 28 suara. Jadi tuh, ini itu adalah 105 tuh di sini. Ini misalnya 1 terus ini yang 2 ya. Kan calon pertama dan calon kedua. Terus yang batal karena milih dua-duanya itu ada 21. Terus 2/15 abstain. Abstain tuh di sini, berarti di luar ya, 28. Teng, 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 teng. Ini adalah semesta. Semestanya ini adalah 210. Terus yang ditanyakan adalah yang di sini nih. Yang 2 aja. Berarti tinggal dikurang-kurangin deh. Dari 210 ini dikurangi 105, dikurangi 21, dikurangi 28. Hasilnya 56. Begitu, semoga paham. Atau ada yang mau ditanyain? Oke, paham. Mantap sekali. Kalau paham, bisa kita next. Dari suatu sekolah, 1/4 lulusannya diterima di Fakultas Teknik, 1/8 lulusannya diterima di Fakultas Ekonomi, dan 1/12 lulusannya diterima di kedua fakultas tersebut. Berapa persen lulusan sekolah yang tidak diterima kedua jurusan tersebut? Oke, caranya sama kayak tadi, cuma nanti di akhir dijadiin persen, karena yang ditanyakan adalah persentasenya. Coba ya, coba kalian hitung dulu sebentar. %75%. Ada yang 75% nih. Yang lain, apakah sudah dihitung atau nunggu? Bahas Kak. 75%. Ini ngitung apa ngikut yang atasnya? 75%. Oke, terus ada berapa lagi? Oke, kita reveal jawabannya aja berapa. Yuk Kak, next. Bahas hehe. Oke, kita bahas. Nah, lanjut tek sampai semuanya cek. Nah, 70,8%. Kenapa nih 70,8% kok nggak 75% ya? Apakah si tutor salah ngerjainnya? Kita coba. 1/4 lulusan diterima di FT. 1/8 diterima di FE. 1/12 diterima di dua-duanya. Berarti kalau pakai rumus yang ini tadi ya, yang awal tadi ya, yang total itu sama dengan A plus B dikurangi suka dua-duanya ditambah tidak suka keduanya. Itu adalah, yang kita cari adalah yang tidak diterima. Yang tidak diterima di kedua jurusan. Berarti itu tuh sama aja kayak ini. Yang tidak suka dua-duanya. Yang tidak suka dua-duanya. Nih, tidak diterima di dua-duanya, itu tuh kita ganti X. Biar nulisnya singkat aja gitu. Mau kamu tulis tidak diterima di keduanya gitu, dipanjangin itu juga boleh, cuman
biar lebih singkat kan, kita jadiin variabel X. A-nya berapa? Nih, A-nya kan 1/4. Dari sini ya, ini A. Sini B. Hei, kenapa highlighternya tidak mau? Ini B. Nah, tinggal dimasukin A-nya 1/4, B-nya 1/8. Dikurangi yang diterima di dua-duanya. Diterima di dua-duanya kan 1/12 ini. Ditambah yang enggak keterima di dua-duanya. Jadi kita nyari X, itu tinggal disamakan penyebutnya, jadikan dia 24. Biar jadi sama kan. Jadi nanti ketemunya tuh 1 dikurangi 7/24. Emang pasti 1 gitu ya Kak kalau pecahan? Iya, karena kalau fullnya dari pecahan itu tuh ya 1. Gitu loh. Total semuanya, emang kalau pecahan tuh semuanya 1. Totalnya 1, dianggapnya 1 ya guys, 1. Jadi 1 dikurangi 7/24, jadi 24/24 dikurangi 7/24, jadi 17/24. Kalau dijadikan persen, ketemunya adalah 70,8%, atau nanti kalau dibuletin jadi 71% ya, bukan 75%. Gitu, sudah paham ya? Paham lah. Paham deh. Oke, mantap sekali kalian. 6 plus 3 dikurangi 2 itu dari mana? Oke, dari sini. Dari sini, guys. Dari sini. 1. Ih, kok nggak mau? 1, 1, 1. Ini. Kan ini kan dijadikan 24 ya, penyebutnya ya. Kalau di sini tuh 1/4, berarti kan jadi 6/24. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Nah, terus kalau yang 1/8 ini kan jadi 3/24. Nah, kalau yang 1/12 ini kan jadi 2/24. Gitu. Jadi 6, 3, 2 itu tuh karena disamakan penyebutnya. Begitu, sudah mengerti? Nah, begitu. Pintar sekali kalian. Mantap, betul. Yoilah, berarti kalau ada soal kayak gini jangan bingung lagi ya. Itu tinggal kalian analisis aja mana yang A, mana yang B, mana yang dua-duanya, dan mana yang enggak dua-duanya. Tuh. Oke, next Kak. Oke, ada lagi. Dari survei terdapat 150 orang. Diperoleh 114 orang diantaranya pernah makan di restoran A. 98 orang pernah makan di restoran B. Dan 12 orang tidak pernah makan di restoran A maupun B. Di antara jawaban di bawah ini, manakah yang mungkin merupakan jumlah orang yang pernah makan di restoran A dan B? Nah, kalau ini berarti yang ditanyain tuh irisannya. Udah diketahui A-nya berapa, B-nya juga udah diketahui. Terus yang enggak dua-duanya diketahui kan, diketahui. Terus yang di dua-duanya berapa, gitu. Sama kayak tadi guys caranya, ini mudah sekali. Yo, hati-hati ngitungnya. Harus teliti. Oke, jawabannya adalah jeng 224 minus 150. Berapa ya? Next. Yoi. 74. Selamat kepada kalian yang menjawab B. Ya, berarti udah paham. Gitu, caranya sama kayak tadi ya. Ini cuman ditulisnya kayak ribet aja itu NS, NA, NB apaan lah. Nah, tuh. Jadi intinya cuman 150 itu totalnya kan sama dengan yang A-nya itu 114, B-nya 98, dikurangi Y-nya itu irisan yang kita cari ya,
Terus ditambah 12 yang enggak, dua-duanya yang enggak pernah makan di restoran A maupun B. Jadi ketemunya 74. Gitu guys. Udah paham ya? Paham lah. Ini kalau yang salah mungkin karena salah hitung aja kan. Nggak karena belum paham. Siap paham. Mantap. Yeay. Lanjut. Yeay, segera masuk perbandingan. Oke, gantian ya. Kita masuk perbandingan. Semuanya masih fokus nggak? Kalau masih fokus, kasih reaction-nya dong. Bebas. Masih, Kak. Fokus. Mantap. Oke, lanjut. Kita ke bentuk umum perbandingan. Mesti teman-teman juga udah nggak asing nih sama bentuk perbandingan. Nah, kadang perbandingan disimbolin sama titik 2, itu kayak pembagian. Terus ada per, itu juga pembagian juga kan, A banding B, A banding B. Terus ini ada per juga, tapi dalam bentuk atas bawah. Begitu. Pasti ini nggak asing sih buat teman-teman. Lanjut, Kak. Nah, ini ada jenis-jenis perbandingan. Paling sering ditemui itu ada perbandingan nilai sama berbalik nilai. Kalau teman-teman kan, kalau perbandingan variasi ini udah kelasnya yang tingkat atas, jadi teman-teman hanya perlu mempelajari yang ini, sama ini. Untuk perbandingan skala pun jarang ditemui di soal-soal ya. Apa itu perbandingan senilai? Jadi perbandingan senilai itu jika nilai pertama diperbesar, maka nilai lainnya juga akan ikut membesar. Nah, jadi X ini berbanding lurus dengan A, kemudian Y berbanding lurus dengan B. Contohnya apakah yang perbandingan senilai? Contohnya kayak banyaknya pekerja sama itu apa? Upah pekerja. Jadi semakin banyak yang bekerja, itu upahnya akan semakin besar. Kalau orang yang bekerja sedikit, berarti upahnya semakin sedikit pula. Nah, itu perbandingan senilai. Selanjutnya, apa itu perbandingan berbalik nilai? Kalau perbandingan berbalik nilai, berarti kebalikannya tadi. Kalau nilai pertama diperkecil, maka nilai sebaliknya akan membesar. Contohnya apakah? Contohnya kayak waktu sama pengerjaan, suatu pekerjaan sama waktu. Semakin banyak orang yang mengerjakan, waktunya akan semakin sedikit yang diperlukan. Nah, itu berarti berbalik nilai. Udah. Oke, lanjut, Kak. Sampai sini paham ya pasti. Paling sering nih keluar nomor 1 sama 2 ya, senilai sama berbalik nilai. Terus, ini latihan soal langsung aja ya. Boleh dikerjain dulu. Monggo. Mungkin ada yang mau jawab, ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik, Kak. Oh iya, betul. Ada yang udah nemu jawabannya belum ya? Masih suka bingung, Kak. Jadi kayak diperumpamain aja. Contohnya kalau senilai itu semakin banyak barangnya, maka harganya semakin mahal. Itu senilai. Jadi semakin banyak kuantitasnya, berarti kuantitas yang satu juga semakin naik gitu. Apalagi ya, tadi kayak pekerjaannya banyak, berarti upah yang dibutuhin juga banyak. Terus kalau kamu beli 10 buku, harganya 10.000, sedangkan kalau beli 2 buku, harganya cuma 2.000, kayak gitu. Jadi semakin, apa ya, senilai gitu lah. Kalau berbalik nilai ya kayak, kalau kita mau ngerjain bangunan, terus butuh waktu selama 10 hari, itu kalau dikerjain sama 20 orang. Tapi kalau dikerjain sama semakin banyak orang, kan berarti kan pekerjaannya semakin ringan. Jadi waktu yang dibutuhin semakin kecil gitu. Ini udah ada yang jawab 10, Kak, ada 5. Oke, langsung aja kita spill jawabannya.
Jadi benar ya, ini perbandingan berbalik nilai. Soalnya ada pekerjaan yang selesai dalam waktu 40 hari dilakukan oleh 25 pekerja. Tapi setelah 28 hari pekerjaan dihentikan selama 8 hari. Karena ada suatu hal, jika kemampuan tiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyaknya tambahan pekerjaan dibutuhkan berapa? Berarti kan ini perbandingan berbalik nilai. Benar tadi siapa yang bilang perbandingan berbalik nilai. Karena waktunya semakin tipis, berarti kan dia butuh banyak pekerja atau biar pekerjaannya itu semakin cepat untuk diselesaikan. Nah, kita bisa mengkalikan yang ini satu paket, kan 40 hari 25 pekerja, kita paketin 40 kali 25, terus selama 28 hari pekerjaan berjalan. Selama 28 hari pekerjaan dilakukan oleh 25 orang. Berarti dikali 25, terus selama 8 hari dia berhenti, kan nggak ada yang ngerjain, berarti kita kalikan 0. Nah, sisanya berapa? Kan udah 48 hari, sedangkan udah berjalan 28 sama berjalan 8. Sisanya berapa? Sisanya 4. 28 tambah 8. Benar, sisanya kan 4 ya. Berarti tinggal dilakukan oleh berapa orang biar cepat ini selesai. Kita dapat variabel 1704Y. Tinggal dikurangin ini ke sini jadi 304Y. Ketemulah Y 75. Berarti selama 4 hari itu harus dikerjakan oleh 75 orang. Sedangkan kita kan cuma punya 25 pekerja. Berarti tambahan pekerjanya ada berapa? 50 orang. Gitu ya. Ada yang masih belum paham? Atau ada yang bisa diaplikasiin sama rumus yang awal? Ini kan berbanding nilai berbanding terbalik ya. Tadi kan ada rumus X sama dengan Y per ini A, ini B, ini A. Ini kayak ini dikali ke sini kan, dikali silang. Aduh jelek ya, maaf ya. Ini dikali silang ke sini. Jadi X kan sepaket sama A jadinya. Terus Y sepaket sama si B. B itu temennya si Y tadi. Kayak ini 40 hari sebagai X, 25 pekerja sebagai A. Gitu. 4 itu dari mana deh, Kak? Ya itu dari sisa harinya ya. Kan tadi ada 28, udah jalan 28, terus berhenti 8 hari. Berarti kan target selesai kan 40 hari, berarti sisanya tinggal 4 gitu. Ada yang masih belum paham? Nggak apa-apa ditanyain aja. Atau lanjut paham, Kak? Oke. Kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Dikerjain dulu. Ada yang udah nemu berapa luas tanah R? Yo. Atau langsung dibahas aja. Seratus 168 kah?
Oke, langsung kita bahas aja ya. Kita melakukan perumpamaan, jadi bisa digambar pakai kayak mind map gitu. Ini Ersa. Oke. Ini Ersa. Dia punya pembagian untuk tanah untuk pinter bareng, kemudian punya pembagian tanah untuk kolam renang, sama sisanya diambil 2/3 untuk musola. Berarti kan kita cari dulu sisanya di sini itu berapa. Nah, kayak Kak Rindy tadi bilang, kalau suatu pecahan itu kan nilai utuhnya 1. Berarti tinggal 1 dikurangi 2/5, dikurangi sama 1/4. 2/5 sama 1/4-nya kita cari dulu KPK-nya ke 20. Berarti yang ini dikali 4, yang ini dikali 5. Terus kita jumlahin jadi 13/20. Nah, nilai 1 tadi kan nilai utuh ya. Jadi 20/20 dikurangi 13/20. Hasilnya 7/20. Jadi kita bisa nemu sisa di sini tanahnya adalah 7/20 bagian. Terus kita ambil 2/3 dari sisa ini buat musola. Nah, 2/3 kali 7/20 itu berapa? Nah, hasilnya kan 2/3 kali 7/20 itu tinggal 14/60. Y itu kita anggap sebagai luas total tanahnya Ersa ya. Terus kita tahu kalau tadi hasilnya 14/60 dari Y itu hasilnya 112 dari soal. Jadi kita bisa tahu Y-nya itu 480 meter persegi gitu. Jadi hati-hati sama kata 2/3 dari sisanya ya, bukan 2/3-nya dari total ini buat musola, tapi 2/3 dari sisanya ini, begitu. Ada yang mau ditanyain? Atau sudah jelas? Kasih reaction jempol kalau jelas. Bisa nggak sih? Olah paham, ya. Bagus, yes. Paham, Kak. Oke. Dan kita lanjut aja, Kak. Kalau kecepatan bilang aja ya. Sebentar ngepap dulu, Kakak. Oke. Udah? Tadi 480 itu dapat dari mana, Kak? Jadi 480 itu dari ini dikali ke sini, 112 dikali 60, terus diper sama 14. Soalnya 14-nya dipindah ke bawah. Begitu. Paham ya? Pengkalian silang. Oh, oke, makasih, Kak. Oke. Lanjut, Kak. Masih gampang ya harusnya soal perbandingan. Nah, ini perbandingan tapi collab sama geometri luas lingkaran. Ada ini lingkaran A, lingkaran B, ini nggak kelihatan ya, B, ini C, ini D. Kita nyari perbandingan luas yang diarsir sama luas yang tidak diarsir. Boleh dicoba dulu. Tiga banding 2, Kak. Ya, Kak. Hati-hati ya. Kayaknya terlihat lebih besar yang diarsir dibanding yang tidak diarsir.
Beda-beda ya jawabannya. Tak tahu cara. Caranya adalah nggak ada cara cepetnya sih. Pakai cara luas lingkaran aja. Cari satu-satu. Ada yang 2:2. Beda-beda jawabannya. 5:8. 8:5. Hati-hati jangan sampai kebalik. 3:2, 2:1. Langsung aja kita bahas, Kak. Nah, kita cari dulu luasnya satu-satu ya. Nggak ada yang instan di dunia ini tuh. Luas lingkaran tuh kan rumusnya PR kuadrat. Yang D, jari-jari 4. Tinggal dimasukin jadi 16pi, benar. Luas C, tinggal diganti R-nya ke 3. Luasnya 9pi, benar. Soalnya dikuadratin ya, yang dikuadratin cuma yang belakang ini. Cuma yang belakang. Terus yang B, jari-jari 2, berarti luasnya 4pi, benar. Yang A, jari-jarinya 1, berarti luasnya cuma pi. Terus kita nyari luas yang diarsir. Luas yang diarsir yang pertama adalah luas D dikurangi luas C kan. Kita nyari luas yang ini dulu. Luas D kurangi luas C adalah 16 kurangi 9pi, hasilnya 7pi. Ya, terus luas yang diarsir kedua adalah B kurangi si A. Adalah 4pi kurangi pi, hasilnya 3pi. Berarti luas yang diarsir total 7 tambah 3, 10pi. Terus gantian, sekarang luas yang tidak diarsir. Luas yang tidak diarsir pertama adalah LC dikurangi LB. Berarti ini nggak masuk di perhitungan. Terus hasilnya 9pi kurangi 4pi, hasilnya 5pi, benar. Terus luas yang tidak diarsir kedua adalah luas lingkaran A, ya kan? Yang di tengah ini ketutupan ya. Terus hasilnya pi, kita jumlahin, total luas yang tidak diarsir adalah 6pi. Tinggal kita bandingin. 10:6, hasilnya 5:3. Nggak ada cara cepet ya, Kak. Nggak ada ya. Hati-hati jangan sampai kebalik. Gampang loh, ini kan luas lingkaran cepet, tinggal R kuadrat. Udah, lanjut. Lanjut aja ya. Kemetap apa tuh? Oke. Lanjut. Ada 3 orang dapat membuat 60 kerajinan dalam waktu 10 menit. 175 kerajinan dan 5 orang, maka waktu diperlukan Z menit adalah 3 orang buat 60 kerajinan 10 menit. Yuk, kalau ada yang bisa jawab A, B, C, D. Kayaknya harusnya ini cepet sih perbandingan senilai apa berbalik ya. Berbalik ya, Kak. Ini senilai ya, soalnya kan kerajinan semakin banyak, semakin banyak kerajinannya, waktunya semakin tambah. Ada yang lain mungkin? Oke, mayoritas jawab A, langsung dibahas aja. Oh, ada yang jawab B. Oke, ini kita uraiin dulu, ada 3 orang, bisa buat 60 kerajinan dalam waktu 10 menit. Ini ya. Nah, ini uraian pertama. Duh, berisik ya. Terus 175 kerajinan itu dibuat sama
5 orang. Tapi Z menit, soalnya belum tahu kan. Nah, yang persamaan pertama ini kita sederhanain dulu. Kita bagi ke 3. Jadi lebih sederhana, satu orang bisa mengerjakan 20 kerajinan sama 10 menit. Jadi nggak ngaruh ya kan, mereka mengerjakan kerajinannya bareng-bareng. Jadi 10 menit itu dipakai untuk semuanya gitu. Terus yang 5 orang untuk 175 kerajinan ini kita sederhanain juga. Jadi satu orang masing-masing mengerjakan 35 kerajinan dalam waktu Z menit. Kan kerajinannya semakin bertambah ya. Ini perbandingan senilai. Semakin banyak kerajinannya, semakin butuh waktu yang lebih lama. Jadi kayak 20 dibandingin sama 35. Nah, kalau ini 20 itu sebanding sama 10 menit. Nah, kalau 35 itu sebanding sama berapa? Tinggal dikaliin, dibalikin. 20 dari mana, Kak? 20 tuh ini ya. Dibagi. Ini kita bagi 3. Oke, ini kita bagi 5. Waktunya nggak ikut kebagi karena waktunya tuh dipakai buat bareng-bareng gitu loh. Kan jalannya barengan gitu. Jadi 10 menit tuh buat masing-masing orang gitu. Paham? Ini tinggal dikali. Kan jadi X sama dengan 35 kali 10 per 20. Ya kan? Terus tinggal kita coret. Ini jadi 2. Udahlah, Z-nya ketemu 17,5. Berarti P lebih besar daripada Q. Betul, yang jawab A. Sampai sini paham? Atau kecepatan? Kecepatan. 20 ada yang jawab A, ada yang jawab B. Beda tipis ya, hati-hati, cuma beda setengah menit. Paham, Kak? Yang lain masa cuma 1? Oke. Lanjut, Kak. Oke teman-teman, jadi sekarang udah waktunya kita kuisis ya teman-teman. Sebentar lagi aku bakal ngirim linknya, teman-teman langsung join aja, boleh banget. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, linknya udah aku kirim di kolom chat, teman-teman langsung pencet aja linknya terus join ke kuisnya. Nggak usah malu, nggak usah ragu, langsung join aja. Dicoba bareng-bareng. Sama nanti di belakang kuisnya bakal dibahas juga nih teman-teman. Jadi habis selesai mengerjakan kembali lagi ke room ini dulu. Oke, sementara ada 20 nih. Yuk, yang lain nyusul, Pak. Boleh banget. 25. Bentar, Kak, loading. Oke. Aku tunggu ya sampai 20.15. Kita bakal mulai kuisnya, teman-teman. Udah ada 30 nih. Buat kodenya 8703775. Bentar, ketik sekalian aja.
Itu ya teman-teman. Kodenya 870.375. Oke, 1 menit lagi nih. Oke. Oke, udah jam 8:15 ya. Oke, aku mulai ya teman-teman. Udah ada 40 orang. Selamat mengerjakan.
Oke, teman-teman yang udah selesai boleh dong bilang di kolom chat udah selesai. Yang masih ngerjain santai aja, bakal kita tunggu. Oke, beberapa udah selesai. Mungkin kita tunggu ya teman-teman sampai 20-30 karena aku lihat beberapa dari teman-teman masih ada yang ngerjain nih. Oke, mungkin yang udah selesai boleh banget buat ngisi feedback supaya belajar bareng bisa meningkat setiap harinya. Oke, mungkin kita mulai ya teman-teman bahas soal kuisisnya. Tadi aku nengok udah banyak yang selesai juga, tinggal beberapa yang belum, yang masih ngerjain. Mungkin kita bakal bahas beberapa soal yang teman-teman semua banyak salahnya. Oke, aku lihat ya teman-teman di soal perbandingan. Di soal perbandingan teman-teman banyak salah di soal nomor 2 nih. Dari yang mengerjakan ada 36 yang salah dan 11 orang yang benar. Oke, mungkin nomor 2 yang ini. Oke.
Kita bahas aja kali ya. Ada sejumlah uang terdiri dari koin pecahan. Ada uang pecahan 500-an, 200-an, 100-an dengan total 100.000. Jika total uang pecahan itu setengah, pecahan yang 500-an itu setengah dari total 200-an, tetapi 3 kali, jadi dia 500 ini 3 kali, jadi total uang pecahan 100-an. Nah, pertama kita umpamain dulu. Koin 500-an kita umpamain X, koin 200-an kita umpamain Y, sama koin 100-an kita umpamain Z. Terus dari sini tadi, dari ini, persamaan ini, kita jadi tahu kan 500 dibanding 200-an, atau X dibanding Y, ya kan, itu sama dengan 1 dibanding 2, 1/2. Itu sama kayak 1/2 ya. Terus, dari sini, dari yang persamaan kedua, 500 kita umpamain X, 100 kita umpamain Z. Jadi X per Z itu sama dengan 3/1. Ya kan? Terus kita ubah ke sini. Benar. Nah, biar ininya apa ya? Persamaannya itu sama, kan di sini ada X, di sini sama ada X. Biar persamaannya itu sama, ini yang atas kita kali 3 perbandingannya. Yang ini maksudnya kali 3, jadi 3/6. Berarti kan nilai X-nya sudah senilai, udah senilai 3. Berarti tinggal kita satuin aja X banding Y banding Z. X banding Y 3/6, terus kalau Y banding Z, maksudnya Z-nya dari X-nya ini. Banding 1 kita masukin ke sini. Terus kita jumlahin. Kalau ternyata perbandingan semuanya ini dijumlahin itu 10. Kan total nilainya itu 100.000. Berarti satu perbandingan ini bernilai sama 10.000 kan? Ya enggak? Terus, kan si X itu dia 3 dibanding dari 10 total. Dikali 100.000. Berarti nilai yang 500-an itu 30.000. Paham? Sedangkan 30.000 kalau dibagi koin 500-an itu ada 60 koin. Terus yang Y itu nilainya 6 dalam perbandingan. Kita bandingin sama nilai total. Nilai total adalah 10. Ini. Dikali 100.000. Hasilnya 60.000. Berarti total nilai koin 200-an itu ada 60.000. Terus 60.000 ini kita bagi 200. Jadi ada 300 koin. Terus selanjutnya nilai Z itu 1 nilainya dibanding 10 kali 100.000. Hasilnya 10.000. 10.000 dibagi 100-an ada 100 koin. Tinggal kita jumlahin, ini total ada 460 koin. Begitu. Hati-hati ya. Lanjut, Kak. Atau ada yang bingung? Kalau ada yang kurang paham nggak apa-apa, atau kecepatan atau ada yang mau ditanyain? Kayaknya kakaknya kelempar ya yang share screen. Oke. Kak 1/2 itu dari mana? 1/2. Jadi, kelihatan kan ya share screen-ku? 1/2 itu tadi 1/2. Yang mana ya? 1/2 dari mana, Kak? 1/2 sebelah mana? Oh, ini. Jadi itu tuh kan 500. Kita umpamain si X. Oke. Terus X itu sama dengan setengah dari 200-an kita umpamain Y. Udah deh. Y-nya kita pindah ke kiri. Jadi X per Y sama dengan 1/2. Ya enggak? Kan tadi di awal bentuk perbandingan itu ada yang pakai titik 2, ada yang per kayak gini, atau per yang kayak gini kan. Nah, ini tinggal diubah ke per yang ini, sama aja sih. Jadilah 1/2. Begitu.
Oh iya Kak, oke makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Mungkin ada yang mau tanya atau lanjut aja. Udah, salah balik. Oke. Tak stop share ya. Oke, maaf ya. Barusan tempatku mati lampu, guys. Tapi udah aman. Oke. Oke, sekarang lanjut soal berikutnya ya. Oke, aku lihat ya teman-teman. Salah di mana banyaknya. Oke, nomor 5 nih, perbandingan lagi. Dari 46 yang menjawab, ada 30 lebih yang salah nih. Nomor 5. Susah apa ya soalnya? Oke, kita punya perbandingan antara Ari dan Clara, 7:5. Kita ubah ke sini. Ari banding Clara, 7:5. Terus kita punya Bagas sama Ari, perbandingannya 3:4. Ya, ini sengaja ya ngasih soalnya kayak gampang biar ABC, Ari, Clara, Bagas. 3:4. Terus kita samain kayak KPK tadi, biar kita nyamainnya karena di sini ada A2, berarti kita nyamain si pakai apa ya? Pakai apa sih? Yang dijadiin perbandingan tuh si A gitu loh. Soalnya A kepake di dua-duanya. Yang ini kita kali 4, yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 7. Jadilah yang A kan double ya tadi, punya 28. Soalnya disamain. Terus 3 kali 7, punyanya B kan dia 21. Terus punyanya C itu kan 5, dikali 4, 20. Terus tinggal deh selisih antara kelereng Ari dan Clara. Dikali petir. Oh, kali petir gini gitu ya. Iya, bisa. Bisa deh. Terus A min C 28 min 20 itu 8, ya kan? Perbandingannya mereka berarti selisihnya 8. Itu ada 16 buah dari selisihnya itu. Berarti kan ini perbandingan senilai ya. Dikali suket. Apa itu? Terus kok lucu-lucu. Terus ini kali 2. Udah jadi 42. Ini perbandingan berbalik nilai. 16 dari soal ya. Kan selisih Ari sama Clara diketahui ada 16 buah kelereng. Sedangkan selisih perbandingannya mereka tuh 8. Kan perbanding senilai. Berarti kali 2 gitu loh. Berarti 21 juga dikali 2 contohnya. Kayak kan si B, kan kita suruh nyari kelereng Bagas ya. Kelereng Bagas perbandingannya 21. Terus kita punya perbandingan selisih 8. Kan ini perbandingan senilai ya. Berarti 8 itu senilai sama ada 16 kelereng, ya kan? Terus kita tinggal nyari si Bagas ini punya berapa kelereng sih? Nah, tinggal deh dikali silang, 16-nya pindah ke sini, jadilah persamaan ini. Begitu. Atau ini dicoret dulu bisa, karena apa berbanding lurus ini 2, tinggal dipindah ke sana. B-nya 42, begitu. Paham? Kok bisa? Ini soal SD deh kayaknya. Padahal awalnya ini nggak mau tak masukin loh ke sini. Ternyata masih banyak yang salah. Hati-hati ya. Mungkin pada keburu-buru pengen tidur ya. Udah lanjut aja. Iya Kak, itu soal SD dan pas SD aku nggak bisa. Oke, semoga Oke. di belajar bareng jadi bisa ya, teman-teman. Benar. Oke, masih ada yang tanya nggak tuh? Mudah bukan? Bisa kan ya? Yoi banget soal SD itu. Iya, makanya pakai perkalian suket. Apa sih perkalian suket? Boleh dijelasin nggak kita teman-temannya perkalian suket apa? Ya boleh tuh. Mungkin kalian suka. Bismillah 1001 boleh dijelasin Gampang. ke teman-temannya. Oh, kan belajar bareng. Suket. Perkalian silang kali ya.
Suket tuh rumput nggak sih? Iya, suket tuh rumput. Iya, benar. Oh, sama aja Oh, dengan petir, teman-teman. Lucu. Kalau petir gini ya, zzz, 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 gitu ya. kalau suket gimana, Kak? Suket itu rumput tapi nggak. Oke, paham ya tapi terserah mau namain ya. Lanjut, yang salah lagi banyak. Oke, aku lihat lagi ya. Soal berikutnya ada di soal himpunan nih. Dan jadi gini teman-teman, sebenarnya Kak Rindi ini tuh lagi ada di mid kelas tambahan kuliahnya teman-teman. Jadi mungkin raganya di sini tapi nyawanya Kak Rindi ada di kelas yang lain tuh loh teman-teman. Dan Kak Rindi sempat memberi amanah kepadaku buat jelasin yang himpunan kuisis. Mungkin kalian aku trial jadi tutor kali ya. Oke, Kok jadi Kak Rindu nih? Namanya banget. Kak Rindu. Oke, aku mulai ya. Aku lihat soalnya yang teman-teman banyak salah ada di soal himpunan nomor 43, yang salah 33. Mana sih? Oh ini. Hati-hati loh. Di antara 38 orang mahasiswa, 24 orang menyukai mata kuliah struktur 16 orang. Oke, jadi gini teman-teman, ini sebenarnya tuh bisa dikerjain pakai caranya Kak Rindi tadi tuh loh yang di kotak biru. Ini mungkin aku copy aja ya. Oke. Nah, semuanya tuh dipermisalkan ke sini teman-teman. Nah, total tuh berarti ya keseluruhan mahasiswa tadi tuh ada 38 orang. Terus yang A itu mungkin kita bisa permisalan jadi orang yang menyukai mata kuliah struktur. Itu ada berapa? Ada 24. Terus lanjut yang B mungkin kita bisa permisalkan jadi yang menyukai mata kuliah kalkulus. Ini teknik sipil banget ya, ada struktur, ada kalkulus. Aku jadi ingat kuliahku tadi. Oke, lanjut. Yang nggak suka keduanya. Nah, ini aku termasuk yang nggak suka keduanya nih. Ada di sini yang dicari ya, teman-teman. Oh, ini yang dicari perbandingan. Oke, aku lanjut deh. Yang kita ketahui di sini ada yang tidak suka keduanya. Ada. Oke, terus kita masukin ke rumus tadi itu loh, teman-teman. Ada total sama dengan A plus B dikurangi yang suka keduanya ditambah yang tidak suka keduanya. Jadi yang total ada 38, yang A ada 24, yang B ada 16, dan yang nggak suka keduanya ada 6, langsung dimasukin aja ke rumusnya. Nah, kita di sini tuh nyari apa sih? Kita nyari yang hanya menyukai mata kuliah kalkulus dan hanya menyukai mata kuliah struktur. Berarti di situ kita harus nyari yang suka keduanya, karena kan ini yang ditanyakan hanya, kan berarti kita nyari 24 orang dikurangin yang suka keduanya. Karena yang suka keduanya itu juga bagian dari 24 orang itu loh teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Jadi tadi ketemu nih irisannya. Irisan tuh berarti yang suka keduanya. Karena irisan tuh kan berarti masuk ke kedua diagram tuh kan. Nah, itu ada 8 orang. Jadi yang suka struktur tuh tinggal dikurangin aja tadi. Yang kan struktur kan tadi kita misalin A. Yang A itu ada 24. 24 dikurangi 8, 16. Terus yang kalkulus kan kita dipermisalkan jadi B. Yang B itu ada 16 dikurangi 8 jadi 8. Jadi yang perbandingan antara yang suka kalkulus dan suka struktur ada 8 balik 16. Hati-hati jangan sampai kebalik. Nah, di sini tuh bagian yang paling apa ya? Nyebelin lah kalau sampai salah gara-gara cuman kebalik. Udah ngitung lama-lama ternyata kebalik.
Nah, tuh kan ada yang kebalik. Mungkin ada yang belum jelas tadi caraku menjelaskan atau terlalu cepat, boleh pada ditanyain teman-teman. Ini apalagi nih, kutil. Bahasa kalian aneh-aneh ya. Gak apa-apa. Kutil tuh Supaya kurang kita... teliti. Oh, Oh, oke. ya Boleh jadi jangan bahasa kutil baru ya buat yang aku lain. nih. Hati-hati Yang jangan lain sampai jangan kutil. kutil. Minum yang cukup biar gak kutil. Ada hati-hati ya. Itu sengaja dibalik. Ini tadi sengaja dibalik biar teman-teman pada kutil. Irisan tadi gimana Kak? Oke, irisan. Irisan itu jadi termasuk di kedua diagramnya. Jadi diagramnya tuh ada yang suka, mungkin kalau digambarin bisa kayak gini. Maaf kalau benjo. Aduh, benjo juga. Ini kan yang A tadi yang suka struktur. Yang B yang suka kalkulus. Nah, irisan tuh yang mana? Irisan tuh yang tengah-tengah. Jadi irisan tuh yang masuk di keduanya. Jadi ada 6 ini. Tuh. Nah, berhubung kita cuma nyari yang hanya menyukai, maka 24 dikurangin yang suka keduanya. Itu teman-teman. Mungkin ada Lanjut. yang mau ditanya lagi. Atau lanjut. Cari yang kutilnya banyak. Oke, Lanjut soal lain. aku cari yang kutil yang banyak. Aku masih mute ternyata dari tadi. Oke, jadi teman-teman banyak salah di soal nomor 5 ya, teman-teman. Dari 50 yang jawab, ada 40 yang salah. Astagfirullah. Kutil itu apa? Oh, baru masuk ya. Jadi Baru kutil adalah kurang teliti. Aduh, harusnya biar teman-teman aja yang ngasih tahu tadi. Oh iya. Oke, aku lanjut. Apa sih ini soalnya? Oh, jadi diagram Venn ya. Jadi jawabannya B. Kenapa bisa B? Coba kita buktikan. Kalau di tempatku kemarin tuh teman-teman di sini tuh ada Nge-lag nggak sih? Itu Ersa? Oh, nggak udah. nge-lag wah. Cik nggak? Oke. Iya, putus-putus. Udah nggak. Sekarang aman. Aman. Oke, aku lanjut. Jadi kalau caranya Kak Rindi tadi kan kita kasih nomor-nomor toh di setiap bagian bulat-bulat 1, 2, 3. Ini 2 ya. 4-nya 4, 5, 6, 7. Nah, kita tuh tinggal mendefinisikan yang ada di option nih loh. Nah, kita buktiin yang B kok bisa sih yang ini bener. Oke, yang B ini dibacanya irisan dari A gabungan B dan juga A irisan C. Mungkin teman-teman sering keliru ini tandanya gabungan tuh kayak mangkok tuh loh. Kan kalau mangkok tuh kan berarti kayak menampung banyak atau berarti itu tergabung. Kalau yang ini kayak payung, payung tuh menangkis jadinya dikit tuh loh yang masuk teman-teman. Oke, aku lanjut ya. A gabungan B. A gabungan B berarti kan yang ini sama yang ini. Ada apa aja? Ada 1, 2, 3, 4,
5, 6. Oke, terus lanjut. Yang A irisan C. A irisan C berarti yang termasuk di diagramnya A dan juga C. Yang mana tuh? Berarti yang ini. Oke, berarti ada 2 dan 3 teman-teman. Tapi nggak selesai di situ optionnya. Jadi berupa irisan dari A gabungan B dan juga A irisan C. Irisan itu berarti ada di kedua himpunan tersebut. Nah, di sini yang memuat keduanya itu apa sih? Dia ada 2 dan 3 kan teman-teman bisa dilihat sendiri. Oke, macam itu. Mungkin kayak gini soal yang apa ya? Membutuhkan waktu banyak, jadi kayak harus cek gitulah. Kalau ada soal kayak gini, kalau aku ya biasanya langsung tak buktiin satu-satu dulu. Ini apa gitu. Mungkin kalau teman-teman udah pada apa ya, udah pada pinter banget gitu, bisa langsung ngira-ngira tuh loh kalau yang di arsir ini tuh kira-kira kodenya apa sih, langsung bisa ditulis sendiri tuh loh, terus dicocokin di jawabannya. Tapi kalau aku biasanya lebih kayak buktiin satu persatu, soalnya kalau kayak gitu tuh kalau aku ya kayak kurang yakin tuh loh sama jawaban tuh kalau nggak dibuktiin satu-satu. Kayak gitu teman-teman. Mungkin ada yang bingung. Yang mau ditanyain? Kalau bingung bilang aja. Mungkin cara aku jelasin kecepatan, nggak kayak Kak Rindi. Jangan malu-malu untuk mengatakan tidak paham. Mungkin kalau paham boleh deh kasih reaction atau emot di kolom chat. Biar aku juga tahu. Oke, santai-santai. Paham. Tahu teman-teman paham semua. Oke. Ya, mungkin dari pembahasan kuisisnya sampai situ dulu ya, teman-teman. Karena aku lihat di soal selain yang tadi kita bahas tuh teman-teman udah kayak kebanyakan benar semua tuh loh. Oke. Aku lanjut ke sesi berikutnya. Oke teman-teman, kalau tadi masih ada yang bingung atau ada yang ganjel tapi belum sempat tersampaikan, teman-teman boleh banget buat cari sosial media dari kakak-kakak tutornya, boleh banget buat ketuk DM-nya karena pasti bakal dijawab. Boleh juga tanya soal perkuliahan deh, tentang teknik sipil atau teknik arsitektur, boleh banget. Pasti dijawab. Tuh. Oke, mungkin buat menutup sesi pembelajaran kita boleh foto bareng nggak sih? Tuh. Kak Dini kalau foto paling semangat pokoknya. Kita juga Ayo, foto aku pengen sama lihat. Kak Rindi yang lagi kebingungan tuh kayaknya di kelasnya. Aku mau lihat wajah-wajah calon-calon. Oke. Udah ada, yuk yang lain nyusul. Buat teman-teman yang masih nyari kerudung atau nyari jilbab, tak tunggu sama yang lain. Oke, sambil menunggu pada siap-siap, aku ingetin lagi yang belum daftar tryout bareng, boleh banget buat daftar. Linknya ada di post Instagram dan juga di Twitternya Pinter Bareng. Langsung aja daftar. Karena tryoutnya gratis. Yoi. Oke, yuk yang lain boleh banget nih buat on cam biar kita ada yang nemenin. Oke, ada lagi. Loha, Ayo. halo. Gak apa-apa, gak usah malu.
Yuk, yang lain boleh banget nyusul kita foto bareng-bareng. Ayo dong. Ntar nyesel. Wih, ada yang belajar bareng. Belajar bareng di belajar bareng. Mantap. Oke, aku tunggu sampai 25.7. Terus kita foto. Ayo dong, aku mau lihat calon yang berbadan. PTS juga nggak apa-apa sih. Harus lucu amat sih. Wih. Ada. Fahrul tadi kutil nggak? Oh, kutil nggak tuh? Oh, aman. Oke, udah 25.7. Oke, mungkin kita foto dulu ya. Mungkin aku bantu screenshot. Oke. Mungkin teman-teman boleh pose biar mukanya pada proper, pada layak di dalam dokumentasi. Oke, aku hitung ya teman-teman. 1, 2. Fahrul senyum dong. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Aku apresiasi banget buat teman-teman yang udah mau on cam dan foto bareng. Aku apresiasi juga buat teman-teman lainnya yang udah belajar sampai hampir jam 9. Oke, mungkin baiknya kita tutup juga dengan doa karena kita tadi juga membuka dengan doa. Oke, berdoa menurut perjalanan keyakinan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, makasih buat teman-teman semuanya karena udah hadir di belajar bareng kali ini. Kak, tryout-nya. Iya, nanti langsung sekali mengerjakan langsung TPS dan juga TKA. Oke, makasih ya teman-teman semua. Boleh buat melanjutkan aktivitasnya, boleh melanjutkan belajar. Tapi jangan istirahat dulu yang cukup. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu di minggu depan ya. Jangan bosen. Oke, makasih semuanya. Makasih.